Episode 60. Menarik. Sangat menarik. Kalau begitu hari ini aku akan memukulmu sampai kamu percaya. Louis tertawa kesal. Kepalan tangannya bersiap untuk memukul. Petugas polisi tua itu bergegas berkata, "Kepala Divisi Louis, hari ini Pak Kepala ada di sini. Jika kamu melakukan ini di sini, itu tidak akan baik." Polisi itu jelas merasa kesal sekali, tapi Kepala Divisi Louis adalah polisi dari kota. Statusnya lebih tinggi daripada mereka. Jadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, bagaimana? Pergilah dari sini. Louis mendorong polisi itu. Itu adalah tamparan yang cukup keras, tapi lengannya dicengkeram. Saat ia melihat siapa yang melakukannya, Jensen sudah muncul di sampingnya. Wajahnya juga begitu dingin. Mereka semua adalah polisi yang baik, tapi di kepolisian terdapat seekor kecoak dari keluarga Smith. Aku tidak berurusan denganmu. Wajah Louis mendingin. Sekarang, kamu masih berani menyerang polisi? Setelah mengatakan itu, Louis mengangkat telapak tangan Jensen dan hendak menampar Jensen dengan keras. Jensen. Kali ini, Diana dan Ibu Mai pada cemas. Jika Jensen menyinggung Louis tidak akan melepaskan Jensen sampai mati. Lalu, apa yang harus dilakukan? Bu, cepat telepon kakak. Masalah ini jadi semakin membesar. Suara Diana terdengar panik. Apa yang terjadi? Namun, saat tamparan tangan Louis mendarat ke wajah Jensen, tiba-tiba terdengar suara yang berwibawa datang. Kemudian sosok itu berjalan perlahan masuk. Dia adalah pria yang berumur 40-an. Kepala Rico. Semua orang di sana memberi hormat. Kacau sekali. Apaan ini? Kepala Rico mengerut keningnya saat melihat mereka telah terjadi di sini, tapi semua. Entah apa yang tiba-tiba ia melotot menatap Jensen. Dr. Jensen. Kepala Rico berseru. Terakhir kali penyakit parah yang ditemukan di RS Rakyat, seluruh kota mengerahkan orang-orang dari cabang untuk membantu. Jadi, saat itu Kepala Rico juga ada di sana dan tahu kalau Jensen yang menyembuhkan penyakit kolera. Ditambah lagi, orang-orang atas yang berkuasa di kota sangat menghormati Jensen. Kemudian, saat Kepala Rico melihat Kepala Divisi Louis ingin memukul Jensen, ia pun berkata dengan dingin. Kepala Divisi Louis, jika kamu bisa menamparnya, tidak ada seorang pun menyelamatkanmu. Kepala Rico. Ekspresi Louis pun berubah. Jangan panggil aku Kepala Rico. Aku tidak begitu akrab denganmu. Akan tetapi, kamu malah berani melakukan ini. Kamu datang ke kantor cabang kami dan membuat ulah. Apakah ini ide dari kepala kantor kalian? Kata Kepala Rico dengan wibawa. Ia tahu kalau orang nomor 1 di kota Asmenia bahkan meminta Jensen untuk memeriksanya. Ku beritahu padamu, Dr. Jensen adalah teman Pak Joseph. Tidak apa-apa jika kamu ingin cari mati, tapi jangan berbuat onar di kantor cabangku. Ucap Kepala Rico dingin. Ia melihat Freddy lagi. Freddy, tidak peduli apapun itu kasusnya, kamu harus tegakkan hukum. Aku ingin lihat, siapa yang berani menggunakan kekuasaan pribadinya. Baik, Pak Kepala. Seluruh tubuh Freddy pun bersemangat. Ia menatap Jay Smith dengan dingin saat tahu kalau bocah itu sudah habis riwayatnya. Ibu Mai dan Diana pun terkejut sekali. Apa yang terjadi? Besar sekali reputasi Jensen. Paman, bantu aku, tolong. Akhirnya saat Jay Smith mengetahui kalau ia dalam masalah, ia memohon bantuan sambil memandang Louis. Louis tidak berani mengatakan apa-apa. Ia menggertakkan giginya dan akhirnya ia pergi. Sebenarnya ia tidak takut dengan Kepala Rico, tapi yang paling ia takuti adalah jika Kepala Rico terus mempermasalahkan hal ini dan masalahnya menjadi besar, akan ada rentetan masalah lainnya nanti. Jika ia tidak bisa menanganinya dengan baik, jabatannya sebagai kepala divisi akan dalam masalah. Louis juga membenci Jay Smith. Tidak apa-apa kalau dulu Jay Smith sangat diktator, tapi kali ini ia tidak mengecek dengan siapa ia berurusan. Ini benar-benar seperti menembak pistol ke diri sendiri. Paman, jangan pergi. Selamatkan aku. Jay Smith berteriak panik. Tiba-tiba ia menatap Jensen lagi. Ia masih tidak mengerti sama sekali. Ia adalah menantu pria yang masuk ke keluarga wanita di keluarga Lawrence. Bagaimana bisa ia mengenal orang nomor 1 di kota?
Apakah ia benar-benar menantu sampah keluarga Lawrence? Dr. Jensen, kamu tidak apa-apa? Tanya kepala Rico yang tersenyum seraya melihat Jensen. Tidak apa-apa, tapi aku ingin tahu, kejahatan apa yang telah mereka lakukan. Jensen juga tersenyum kepada kepala Rico, kemudian ia bertanya padanya. Setelah mendengar pertanyaan itu, kepala Rico segera melihat ke arah Freddy. Pak Kepala, mereka provokator dari kasus kejahatan, sengaja melukai orang, dan klub golf Silver Mountain juga menuntut mereka. Pihak klub bilang kalau mereka menghancurkan properti pribadi. Berdasarkan hukum, mereka akan dihukum di bawah 7 tahun penjara, jawab Freddy. Terima kasih, petugas polisi Freddy. Akhirnya Jensen merasa lega. Untuk kepala divisi Louis, kamu tenang saja. Kota pasti bisa menginvestigasinya. Bisa dipastikan jabatannya juga akan ditangguhkan untuk penyelidikan, ucap kepala Rico lagi. Melihat bahwa semua kasus telah selesai dengan memuaskan, Jensen membawa Ibu Mai dan Diana pergi. Namun, sebelum pergi, ia melihat Jay Smith dan berkata, Jay Smith, kejadian hari ini adalah pelajaran bagimu. Jika kamu mengganggu keluarga Lawrence lagi, aku berani pastikan, kamu akan menyesal terlahir di dunia ini. Seluruh tubuh Jay Smith bergidik. Ia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Setelah meninggalkan kantor polisi cabang, Ibu Mai dan Diana mengikuti Jensen dari belakang. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Suasana hati mereka sangat rumit. Terutama Ibu Mai. Ia ingat saat Jensen baru masuk ke keluarga Lawrence, ia begitu membencinya. Sangat membenci Jensen. Dari lubuk hatinya, ia berpikir kalau Jensen adalah pria sampah. Namun sekarang, Jensen membantu banyak hal pada keluarga Lawrence di ulang tahun ayah Elena. Saat ayah Elena mengalami bangkrut, ia menolong mereka di masa-masa sulit. Bahkan hari ini, jika Jensen tidak ada, Ibu Mai dan Diana pasti akan menderita. Pada akhirnya, mereka ditolong oleh Jensen lagi. Dari menantu yang tidak berguna di masa lalu, hingga sekarang yang menjadi menantu yang sangat berjasa, apakah ia masih menganggap Jensen adalah sampah di hatinya? Jensen, apakah kamu tidak membenci ibu? Memikirkan hal ini, Ibu Mai mempercepat langkahnya dan menghentikan langkah kaki Jensen. Jensen sedikit terkejut, tapi Ibu Mai bergumam di dalam hati, sebenarnya terakhir kali aku menganiaya dia dan mengatakan aku tidak membencinya, itu adalah palsu. Namun, meskipun benci, pada akhirnya mereka semua adalah satu keluarga. Kejadian terakhir itu ibu yang salah. Jika kamu ingin memukulku, memarahiku, lakukan saja. Ibu sama sekali tidak akan membalasnya. Saat Ibu Mai mengatakan hal itu, matanya sedikit sembab. Di dalam hatinya ia merasa sangat bersalah. Ibu, sejak kecil aku tidak memiliki ibu. Setelah menikah dan bergabung dengan keluarga Lawrence, kamu adalah ibuku, keluargaku. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan pada kejadian semalam itu, ucap Jensen seraya tersenyum. Jensen, ini salah ibu. Ibu minta maaf padamu. Mendengar Jensen yang berkata seperti tadi membuat Ibu Mai tidak bisa menahan tangisannya. Melihat Ibu Mai yang meminta maaf dengan tulis, sebagian besar amarah Jensen jadi menghilang. Ia tersenyum dan berkata, Bu, kejadian terakhir kali itu sudah berlalu. Aku juga tidak memikirkannya. Itu benar, kakak ipar bukanlah orang yang picik. Kata Diana dengan tergesa-gesa. Melihat Jensen bukanlah orang yang perhitungan, perasaan bersalah Ibu Mai jadi semakin kuat. Ia merasa bahwa selanjutnya ia harus memperlakukan menantunya ini dengan baik. Kakak ipar, kepala polisi tadi bilang kalau kamu adalah dokter? Tanya Diana tiba-tiba. Ia merasa kalau selama ini Jensen berubah drastis. Ia tahu kalau setahun yang lalu, Jensen tidak bisa melakukan apa-apa. Jensen sering sekali linglung. Namun sebelumnya tadi, tangan Jensen menampar Jay Smith. Jensen benar-benar pria sejati. Bagaimana bisa ia membayangkan kalau kakak iparnya adalah pria yang penurut? Sebenarnya, beberapa waktu lalu, ingatanku tiba-tiba kembali. Jadi, aku memikirkan banyak hal. Namun, sebenarnya aku adalah dokter TCM. Sejak kecil aku mempelajari dunia kedokteran bersama kakekku. Jensen tahu kalau masih ada hal yang harus dijelaskan. Pantas saja. Diana dan Ibu Mai pun tercengang.